Polemik larangan berjualan di trotoar Jalan Provinsi Gorontalo ditentang Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, justru membolehkan UMKM berjualan. Ekspresi anggota DPRD Gorontalo Utara menuai reaksi warga karena dinilai mencibir saat massa berunjuk rasa di gedung DPRD Gorontalo Utara. Warga Paguyaman di Kabupaten Bualemo melapor ke Kejati Gorontalo terkait sapi warga yang mati karena diduga diracuni orang. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini bersama saya Puspasari. Inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Polemik larangan pedagang kaki lima berdagang di trotoar Jalan Provinsi makin memanas. Wali Kota Gorontalo memperbolehkan pelaku UMKM berjualan di trotoar jalan demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo. Trotoar jalan di wilayah Kota Gorontalo kini menjadi daya tarik sendiri bagi warga untuk berkumpul. Bahkan tak sedikit anak muda dan para pelaku UMKM seperti kopi pinggir jalan kian menjamur di trotoar. Namun kondisi ini mulai menjadi polemik ketika adanya larangan berjualan di trotoar Jalan Provinsi, seperti di Jalan John Aryo Katili atau Jalan Andalas dan kawasan Jalan Tanghidaa. Menanggapi larangan tersebut, Wali Kota Gorontalo Adan Dambea justru menentang kebijakan tersebut. Adan Dambea memperbolehkan warga di Kota Gorontalo untuk berjualan atau membuka usaha di trotoar asal pelaku UMKM tidak membuat lapak permanen dan tetap menjaga kebersihan. Wali Kota Gorontalo bilang ramainya aktivitas penjual yang memanfaatkan trotoar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo. Ada informasi bahwa Andalas itu yang sudah jalan juga Andalas, katanya didatangi oleh Satpol Provinsi, tapi Satpol Provinsi bukan Satpol Kota, termasuk yang di Tanghidaa. Didatangi oleh Satpol supaya pengakuan mereka bahwa dilarang jualan di situ, kalaupun jualan harus disorong jualannya. Nah, kalaupun saya membuat kebijakan itu benar-benar lahir dari pikiran yang segar. Nah, sebagai pemimpin kita melihat bahwa rakyat ini sangat susah, sehingga kita beri peluang mereka bagaimana mereka bisa berusaha. Intinya keputusan itu memberikan kesempatan ini trotoar ini digunakan untuk usaha, tetapi dilarang dalam keputusan itu dilarang membuat usaha yang permanen. Tapi kalau misalnya cuma malam, kemudian buka pagi, tidak masalah. Cuma ini gubernur mau membaca aturan itu tuh. Makanya saya minta gubernur pada di aturan juga. Wali Kota Gorontalo berharap kebijakan yang diambil bisa menumbuhkan semangat anak muda di Gorontalo untuk berkreativitas dalam dunia usaha, serta menopang ekonomi Gorontalo ke depan dan mengurangi tindak kriminal. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, harga telur ayam di pasar tradisional Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai berangsur turun. Sebelumnya harga telur ayam sempat naik. Kini harga telur ayam ukuran kecil dijual Rp48.000 per rak yang sebelumnya Rp50.000. Telur ayam ukuran sedang yang sebelumnya Rp58.000 per rak kini dijual Rp51.000 per rak. Sementara harga telur ukuran besar juga turun menjadi Rp59.000 per rak yang sebelumnya dijual dengan harga Rp63.000 per rak. Turunnya harga telur ayam dipengaruhi momen peringatan Maulid Nabi yang telah berlalu. Rata-rata telur ayam ini didatangkan dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kalau untuk sekarang itu harga telur sudah turun harganya. Kalau untuk ukuran yang kecil itu? Untuk ukuran yang kecil itu ada yang 48, kalau yang sedang itu 51. Kalau untuk ukuran yang besarnya itu 59. Itu dulu harganya berapa yang sedang? Yang sedang itu harganya dulu 54, jadi sekarang sudah turun jadi 51. Kalau yang ukuran kecilnya? Ukuran kecil itu harganya dulu 50, sekarang jadi 48.
Kalau yang ukuran besar tadi Yang besar itu dulu harganya itu 63. Sekarang turun jadi 59. Saudara, tim gabungan Lapas Kelas 2B Merauke bersama Kepolisian Resor Merauke merazia hunian warga binaan. Razia ini untuk mengamankan hunian warga binaan dari benda terlarang. Razia dilakukan dengan memeriksa setiap sudut hunian warga binaan dan satu persatu warga binaan diperiksa sebelum diarahkan keluar dari ruangan tahanan. Dalam razia kali ini tidak ditemukan narkoba, namun sejumlah barang yang dilarang seperti ponsel, obat-obatan tanpa resep dokter, pemanas air, pipa, dan pengeras suara disita petugas dari ruang tahanan. Kepala Lapas Merauke bilang razia yang bersifat mendadak ini digelar atas instruksi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan untuk sejumlah lapas di Papua. Nah, blok-blok hunian ini yang kita sasar ada 4. Dan bersih narapidana dan tahanan. Dan tadi sudah kita lihat hasilnya, tidak ada narkoba, hanya ada HP dan beberapa benda yang memang tidak boleh masuk ke dalam kamar. Jadi ini perintah dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan langsung untuk di beberapa wilayah Papua kita laksanakan razia gabungan. Sementara itu, saudara, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, petugas gabungan lapas dan TNI juga merazia seluruh ruang tahanan Lapas Kelas 2A Kendari. Dari razia ini ditemukan sejumlah barang terlarang. Razia dilakukan dengan menyisir satu persatu kamar di setiap blok untuk mencari barang yang dilarang berada dalam kamar warga binaan. Petugas akhirnya menemukan berbagai barang terlarang seperti telepon genggam, penambah daya ponsel, serta benda tajam. Dengan temuan ini, Lapas Kendari akan segera melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengetahui pemilik serta tujuan penggunaannya. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan, warga binaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tata tertib dan aturan yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan. Yang kami lakukan malam ini sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa serentak kita lakukan razia yang mana mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dengan peredaran narkoba dan peredaran handphone. Makanya malam ini kita lakukan bersama dengan teman-teman aparat hukum, yang antara lain dibantu oleh teman-teman dari Kodim 5 orang beserta dengan jajaran kami di anggota pengamanan, kurang lebih ada 50 orang semua. Kita bergerak malam ini di blok. Hasil razia yang sebagaimana kita lihat ini ada benda-benda tajam, ada charger handphone, ada handphone, kurang lebih ada 10 kita dapatkan di dalam kamar, ada yang di luar kamar. Nantinya akan kita sita, kita musnahkan. Ekspresi anggota DPRD Gorontalo Utara menuai reaksi warga karena dinilai mencibir saat masa berunjuk rasa di gedung DPRD Gorontalo Utara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, ekspresi wajah salah satu anggota DPRD Gorontalo Utara yang diduga mencibir masa aksi saat melakukan demo di gedung DPRD hingga menjadi perhatian publik. Anggota DPRD termuda dari fraksi Nasdem ini pun menuai berbagai tanggapan warga. Saat unjuk rasa terjadi di depan gedung DPRD Gorontalo Utara, ekspresi salah satu anggota DPRD menjadi perhatian publik, lantaran seakan mencibir pengunjuk rasa saat menyampaikan tuntutan. Deninda Hairunisa yang merupakan anggota DPRD termuda di Gorontalo Utara dari fraksi Nasdem sekaligus Ketua Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara ini mengaku tidak pernah mencibir atau mengolok-olok pendemo. Sama sekali aku mencibir. Dan untuk apa aku mencibir? Aku aja berdiri kemarin di situ untuk rakyat kok. Ngapain aku mencibir? Aku dukung aktivis. Silakan kalian mau datang, mau dengan aku hadir di situ, itu aku memberi
memberikan ruang untuk semua masyarakat tanpa memandang bulu. Kalian semua diterima di DPR ini. Dan segala apapun yang kalian sampaikan saya terima. Saya senyum terus. Ada candidan-candidan dari fotografer apa segala macam. Coba lihat. Itu semua fotoku senyum loh. Cuman ada beberapa detik yang aku lagi komunikasi sama orangku. Itu aku ngeliatin ekspresi kayak kita menghadapi kayak gitu. Kayak salahnya di mana? Ya kan kita hadapi terus apa? Aku nggak mungkin kayak marah-marah atau apa, iya kan? Jadi sebenarnya kayak gitu aja Kak, sesimpel itu. Mereka orasi, aku senyum terus kayak senyum gini. Aku nggak tahu juga maksudnya kenapa sampai disalahartikan begitu. Mungkin karena pas saat itu juga sementara berlangsung ya orasi itu. Tapi aku menunjukkan ada di belakang situ dan nanti diwawancara aja deh gitu karyawanku, orangku. Mereka ada di belakang situ, di belakang mobil. Terus dia menunjukkan seperti kayak karena sudah melebar kemana-mana. Usai viral di media sosial, Deninda mengaku akan terus mengusut dan mengungkap oknum yang diduga menjadi calo dalam penerimaan P3K di Kabupaten Gorontalo Utara seperti yang dituntut oleh pengunjuk rasa. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, 25 tahun air kolam tak dikuras sejak tahun 1999. Kolam renang Rano Wangun Manado kini mulai dibersihkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sejumlah petugas gabungan mulai membersihkan sejumlah fasilitas yang berada di kolam renang Rano Wangun Manado. Namun air kolam yang tak dikuras selama 25 tahun belum bisa dibersihkan karena masih menunggu pembuatan sumur bor untuk penyediaan air. Kolam renang Rano Wangun Manado yang berdiri pada tahun 1985 diharapkan bisa direhabilitasi kembali untuk peningkatan cabang olahraga renang Sulawesi Utara serta masyarakat pada umumnya. Sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Salah satunya adalah kolam renang Rano Wangun. Dan menindaklanjuti arahan Pak Gubernur, kami beberapa perangkat daerah bersama-sama bergotong royong untuk mengadakan pembersihan secara berkala lokasi seputaran kolam renang ini. Dan kita lihat sendiri dengan koordinasi lintas sektor yang ada, dengan kolaborasi yang ada, secara perlahan-lahan kita bisa membenahi, menata dan membenahi kolam renang yang ada di seputaran KON ini. Jadi kondisi kolam renang ini tertutup hutan lebat, ya, dan sarana dan prasarana yang sangat-sangat tidak memadai. Jadi kami mengadakan pembersihan secara menyeluruh dulu. Saudara, ratusan pasangan dari 15 kota dan kabupaten di Sulawesi Utara mengikuti pernikahan massal yang difasilitasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Wakil Gubernur dan sejumlah bupati serta wali kota menjadi saksi pernikahan. Sekitar 125 pasangan menjalani pemberkatan nikah dan pencatatan sipil yang dipusatkan di Geraha Gubernuran Bumi Beringin, Kota Manado, Sulawesi Utara. Wakil Gubernur dan sejumlah wali kota dan bupati di Sulawesi Utara yang hadir menjadi saksi pernikahan massal ini. Salah satu pasangan yang mengikuti pencatatan dan pemberkatan nikah massal asal Kabupaten Minahasa Utara mengaku program ini sangat membantu masyarakat karena mendapatkan berbagai kemudahan saat proses pengurusan administrasi, mulai dari persiapan hingga pengurusan administrasi penerbitan kartu keluarga. Karena kebetulan kita sendiri dan tak di orang boleh datang sini. Lagi orang dah kawin ini, dipisah saya di Pertukaran Sipil, Bapak Wakil Gubernur. Itu orang dong. Kalau mau yang lain-lain kan paling tak dipisah sini cuma orang tua atau apa. Mari orang Bapak Wakil Gubernur langsung satu. Jadi orang bersyukur apalagi orang jadi wakil dari. Apalagi kan ini gratis tuh lagi kan. Orang ikutin kan. Paling tak cuma ongkos ke kamari dong. Orang nak keluar ini, bisa kan semua gratis kan. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara bilang melalui pernikahan massal yang tercatat di administrasi kependudukan, maka pasangan suami istri atau anak dari pernikahan ini memiliki hak secara sah dan legal. Dengan dilakukan pernikahan massal, maka status hukum dari keluarga suami istri ini menjadi sah secara hukum, tapi tidak hanya sampai di situ. Ini merupakan momentum untuk mempererat tali kasih, tali saling mengasihi, saling mencintai antara suami istri dalam menjaga keutuhan keluarga yang baru disahkan secara hukum oleh negara. Dan tentunya ini suatu kebanggaan besar buat kami di daerah dan khususnya buat para pasangan. Kapan lagi saksi pernikahan, saksi dari pihak prianya Pak Wakil Gubernur, saksi dari pihak wanitanya
kami sebagai bupati dan kemudian disaksikan bersama oleh kita semua, tentu menjadi semangat buat para pengantin baru untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bisa membuat generasi penerus selanjutnya lebih siap ke depan. Dalam kegiatan ini turut diserahkan penghargaan kepada keluarga harmonis yang membina rumah tangga hingga 50 tahun. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Warga Paguyaman di Kabupaten Bua Lemo melapor ke Kejati Gorontalo terkait sapi warga yang mati karena diduga diracuni orang. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, warga Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bua Lemo melapor ke Kejati Gorontalo terkait kasus ratusan sapi mati karena diduga sengaja diracuni. Dugaan ini berdasarkan keterangan terduga pelaku yang melibatkan oknum sebuah perusahaan. Kasus kematian ratusan ekor sapi yang diduga sengaja diracun di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bua Lemo hingga saat ini belum menemukan titik terang. Sehingga warga melaporkan kejadian ini ke Kejati Gorontalo. Warga menduga kematian ratusan sapi ini lantaran sengaja diracun. Bahkan beredar sejumlah video yang memperlihatkan aksi terduga pelaku menyemprotkan cairan yang diduga racun ke bagian mulut ternak sapi warga. Dalam laporan kali ini, warga menyertakan sejumlah bukti berupa percakapan terduga pelaku dengan orang yang memerintahkan untuk meracuni sapi warga. Terduga pelaku mengaku diperintahkan meracuni sapi warga lantaran berada di lahan perkebunan tebu. Per ekor sapi yang diracun, terduga pelaku menerima imbalan sebesar Rp100.000. Dalam sehari, pelaku mengaku menargetkan meracun hingga 3 ekor sapi. Bahkan aksi ini dilakukan saat siang hari. Untuk mendapatkan imbalan, terduga pelaku mengaku harus mengirimkan bukti berupa video saat meracuni sapi milik warga. Alasan diracuni karena ternak sapi diikat di lahan tebu menggunakan botol kecap lalu disemprotkan ke hidung sapi. Kurang tahu pasti racun yang digunakan, tapi seperti permen lalu didiamkan ke dalam air dan akan berwarna hitam. Siapa yang memerintahkan untuk meracuni sapi tersebut? Kurang tahu pasti, tapi kami mendapatkan perintah dari kepala security dan kepala security dapat perintah dari atasannya. Sudah berapa lama aksi ini dilakukan? Sudah 7 bulan. Ada berapa pelaku yang memang ditugaskan untuk meracuni sapi? Awal saya masuk ada 3 orang. Berapa gaji yang diberikan? Gaji setiap minggu 640.000. Warga menduga adanya keterlibatan salah satu perusahaan di Gorontalo yang menjadi dalang dalam kasus ini. Kini warga masih menunggu tindak lanjut atas laporan yang telah dilayangkan ke Kejati Gorontalo. Untuk masalah keracunan sapi kami sudah lampirkan bukti-buktinya, tinggal bukti yang lain masih kami tahan menunggu perkembangan penyelidikan ataupun proses selanjutnya dari Kejaksaan Tinggi. Jadi informasi yang kami dapatkan dari beberapa pelaku sudah mengakui dan siap untuk diproses. Apabila nanti statusnya akan menjadi tersangka, apakah menjadi saksi, itu tinggal menunggu proses daripada pihak yang berwajib. Hingga kini lebih dari 150 ekor sapi warga di Kecamatan Paguyaman menjadi korban lantaran diduga sengaja diracun. Peternak berharap kejadian ini segera terungkap. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, Bea Cukai Pantoloan Palu, Sulawesi Tengah memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal dan minuman keras. Hasil penyitaan sejak tahun 2023 sampai 2024.
Sekitar 618.000 lebih batang rokok berbagai merek disita karena tidak memiliki pita cukai atau memakai pita cukai palsu yang kebanyakan berasal dari Pulau Jawa dan diedarkan dengan harga yang lebih murah. Selain itu juga disita 253 botol minuman keras ilegal. Penyitaan dilakukan di 6 kabupaten dan kota serta 1 kabupaten di Sulawesi Barat yang masuk ke wilayah pengawasan Bea Cukai Palu. Rokok dan minuman keras ilegal yang dimusnahkan ini diperkirakan merugikan negara hingga 853 juta rupiah. Seluruh barang ilegal ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara minuman keras dibuang ke dalam wadah yang telah disediakan. Undang-undang kami 25 tahun penjara. Kemudian dalam penyelesaian perkara tindak pidana rokok ilegal atau minuman keras ilegal, ini sesuai dengan Undang-Undang Asal Cipta dan Omnibus Law, itu diberi kesempatan kepada mereka untuk menggunakan alternatif penyelesaian retroaktif justice dengan menggunakan hukum remedi, yaitu membayar denda sebesar 3 kali nilai terhutangnya. Biasanya mereka milih yang 3 kali terhutang daripada masuk penjara. Cuman ada juga yang masuk penjara. Saudara, pemuda di Makassar diamankan oleh tim Resmo Polsek Makassar usai menggasak emas dan uang tunai milik tetangganya sendiri. Pelaku melakukan pencurian saat pemilik rumah sedang tidur di dalam rumah. Pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak dinding seng dan berhasil mengambil 1 buah kalung emas seberat 7 gram, 1 pasang antik emas seberat 2 gram dan uang tunai 2 juta rupiah. Uang hasil curian dipakai pelaku untuk foya-foya. Polisi kini masih mencari 1 rekan pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang, sementara pelaku pidana di atas 5 tahun penjara. Kami dari Polsek Makassar melalui Resmob berhasil mengamankan terduga pelaku yang bernama Bagong, di mana pelaku tersebut melakukan tindak pidana pada bulan Juni dan mengambil 2 emas sebanyak 7 gram dan 2 gram emas. Oh, ini sempat DPO ini? Lelaki Bagong ini tersebut residivis, pernah diproses hukum di Polsek Makassar dan beberapa kali dilakukan upaya penangkapan, tapi terduga pelaku ini berhasil melarikan diri, sehingga pada 2 hari yang lalu Resmob berhasil mengamankan di tempat persemuannya di Ablam. Ini hasil kejahatannya ini dipakai untuk apa ini? Menurut keterangan dari terduga pelaku, bahwasanya hasil dari tindak pidana dilakukan untuk berpoya-poya sehari-hari. Saudara, polisi menangkap 3 orang remaja yang melakukan penyerangan di lingkungan sekolah di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat akan ditangkap usai melakukan penyerangan, pelaku berupaya kabur menggunakan sepeda motor. Mana bertiga kamu? Aksi kejar-kejaran antara polisi dan ketiga pelaku tak terhindar. Bahkan pelaku menerobos blokade polisi di tengah jalan. Polisi akhirnya menangkap ketiga pelaku di rumah kosong tempat persembunyian mereka. Namun saat akan ditangkap, pelaku masih berupaya melarikan diri sehingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Menurut polisi, ketiga pelaku menyerang SMA Negeri 1 Sampoloa lantaran sakit hati saat acara joget beberapa hari sebelumnya. Akibat penyerangan ini, seorang siswa mengalami luka terkena senjata tajam milik pelaku. Kini, ketiga pelaku yang masih di bawah umur ini terancam pidana 20 tahun penjara. Ini kejadian berawal dari kejadian acara joget, yang mana salah satu pelaku dianiaya di situ dan mereka membalas dendam berlokasi di tempat di sekolah SMA 1 Sampoloa. Karena mencari tahu siapa yang memukul ini, mereka mengejar sampai di sekolah. Kemarin itu kami mendapat informasi dari guru yang ada di SMA 1 Sampoloa bahwa ada penyerangan dengan menggunakan sajam. Mendengar informasi tersebut, anggota kami turun ke TKP dan langsung mengamankan korban, dibawa di puskesmas, dan tersangka kami kejar sampai di wilayah hukum Polsek Batauga.
Sudah informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen dan terpercaya.